Selamat datang dan terima kasih telah menyaksikan siaran ini. Kabar yang telah lama ditunggu bagi jutaan pensiunan, ASN TNI dan Polri akhirnya tiba. Dengan izin Allah, Taspen resmi mengumumkan pencairan, rapel, dan kenaikan gaji pensiunan 2026. Informasi resmi ini memberikan kepastian yang selama ini dinanti terkait waktu, nominal, dan mekanisme pencairan, sehingga setiap pensiunan dapat merasa tenang dan yakin bahwa hak mereka akan terpenuhi. Berikut ini kami sampaikan informasi resmi mengenai pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiunan yang telah diumumkan oleh PT Taspen dan dimuat oleh media nasional. Informasi ini berlaku untuk seluruh pensiunan ASN TNI dan Polri di seluruh Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa pengumuman ini bukan spekulasi melainkan hasil perencanaan matang yang telah diverifikasi, sehingga setiap langkah dan mekanisme pencairan bersifat resmi dan dapat dipercaya. Proses pencairan pensiun dimulai dari verifikasi data administrasi. Setiap pensiunan wajib memastikan bahwa SK pensiun, identitas diri, dan nomor rekening aktif telah valid dan sesuai dengan dokumen resmi. Setelah dokumen diverifikasi, Taspen akan menyalurkan dana secara langsung ke rekening masing-masing penerima. Dengan demikian, pensiunan tidak perlu datang ke kantor untuk mencairkan dana, karena pembayaran dilakukan secara otomatis sesuai jadwal yang ditentukan. Mengenai jadwal pencairan, Taspen menetapkan bahwa seluruh rapel dan kenaikan gaji pensiunan 2026 akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 20/1/2026. Proses pencairan dilakukan secara bertahap, bukan serentak berdasarkan wilayah dan validitas data. Tahap pertama dilakukan lebih awal, agar sebagian dana dapat segera dirasakan manfaatnya, sementara tahap berikutnya akan menyusul setelah verifikasi akhir selesai. Skema ini diterapkan bukan karena keterbatasan dana, tetapi untuk menjaga akurasi sistem, memastikan setiap golongan dan masa kerja menerima haknya secara tepat, serta menghindari kesalahan fatal dalam penyaluran. Besaran kenaikan gaji pensiun mengikuti kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan inflasi dan kenaikan biaya hidup. Rata-rata kenaikan pensiun sebesar 8%, dengan prioritas yang lebih signifikan bagi pensiunan golongan bawah agar dampaknya terasa nyata. Nominal rapel yang diterima bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga belasan juta tergantung golongan, masa kerja, dan durasi penyesuaian yang belum dibayarkan. Dengan demikian, setiap pensiunan menerima haknya secara proporsional. Dengan Aziz untuk memudahkan proses distribusi, Taspen memperkenalkan sistem baru bernama Smart Distribution. Melalui sistem ini, pencairan rapel dilakukan dalam 2 tahap. Sebagian dana dicairkan lebih awal untuk kebutuhan mendesak, sementara sisanya akan menyusul setelah verifikasi tuntas. Taspen menegaskan bahwa dana yang masuk secara bertahap bukanlah pemotongan melainkan bagian dari mekanisme aman yang menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Mengingat besarnya total dana yang disalurkan, selain mekanisme pencairan, aspek keamanan data menjadi perhatian utama. Taspen mengingatkan semua pensiunan agar berhati-hati terhadap penipuan. Pihak Taspen tidak pernah meminta data pribadi sensitif, OTP, atau biaya administrasi dalam bentuk apapun. Semua informasi resmi hanya disampaikan melalui situs Taspen, aplikasi Taspen Mobile, dan notifikasi resmi perbankan. Dengan demikian, pensiunan diminta selalu memastikan informasi yang diterima berasal dari kanal resmi Taspen. Taspen juga meningkatkan fitur digital untuk mempermudah akses dan transparansi. Fitur pelacakan pembayaran di Taspen Mobile kini memungkinkan pensiunan memantau status pencairan secara real-time tanpa harus datang ke kantor cabang. Hal ini menjadi bagian dari visi digitalisasi penuh layanan pensiun yang akan mulai diterapkan secara menyeluruh pada tahun 2020. Dengan fitur ini, setiap pensiunan dapat mengikuti proses pencairan lebih nyaman, aman, dan transparan. Dampak pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga berdampak positif bagi perekonomian lokal. Dana pensiun yang masuk ke rekening penerima akan berputar di pasar, toko apotek, dan UMKM sehingga turut mendukung roda ekonomi daerah. Dengan demikian, pencairan rapel ini tidak hanya memberikan kepastian finansial bagi pensiunan, tapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Di tingkat lokal, banyak pensiunan menyampaikan rasa lega dan syukur atas pengumuman ini. Setelah menunggu berbulan-bulan, mereka kini dapat merencanakan keuangan dengan tenang.
Mengetahui dengan pasti kapan dana akan diterima dan berapa jumlah yang akan masuk ke rekening, beberapa pensiunan menekankan pentingnya pengecekan rutin rekening dan memastikan data administrasi sudah lengkap agar pencairan berjalan lancar. Pengalaman ini menjadi panduan penting bagi pensiunan lainnya untuk mengikuti prosedur secara tepat dan aman. Dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, seluruh proses pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun 2026 telah dirancang dengan baik, aman, dan transparan. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis untuk memastikan akurasi dan keadilan bagi semua golongan dan masa kerja. Insya Allah, hak pensiun Anda akan diterima tepat waktu sesuai jadwal resmi, yaitu paling lambat 20 November 2026. Dan seluruh nominal akan masuk langsung ke rekening masing-masing. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan pesan hangat kepada seluruh pensiunan. Alhamdulillah, hak ini sebagai abdi negara yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi akan terpenuhi sesuai ketentuan, kesabaran, dan ketelitian dalam mengikuti prosedur sangat penting, dan jangan ragu untuk menghubungi kantor resmi. Jika terdapat kendala, dengan demikian, asdisia akan dicairkan dengan lancar. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersabar, bersyukur, dan memanfaatkan informasi resmi ini dengan bijak. Di Jawa Timur ini, Kabupaten Malang, untuk meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Saudara-saudara sekalian, SMA Taruna Nusantara didirikan sekian puluh tahun yang lalu dengan maksud untuk mencari putra-putri bangsa Indonesia yang memiliki kapasitas akademis yang unggul untuk diberi kesamperan yang terbaik sehingga dapat meraih ilmu pengetahuan dengan cepat dan pada ujungnya dapat menjadi kader bangsa yang berguna. Pembangunan suatu bangsa terletak kepada kemampuan bangsa itu untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kita dapat mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Dengan demikian kita dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Kita dapat memberi kualitas hidup kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hidup dalam kondisi yang baik, hidup lepas dari kemiskinan dan kelaparan, sehingga wadah-wadah semacam SMA Taruna Nusantara sangat dibutuhkan oleh setiap negara. Dari pengamatan kita kepada negara-negara yang berkembang dengan pesat, bahkan dengan negara-negara yang sudah jauh, pembangunannya, peradabannya terdapat di sebuah negara mungkin di atas 100 sekolah-sekolah semacam ini. Di Malaysia saja sudah berapa puluh tahun, sudah lebih dari 20 sekolah-sekolah semacam ini. Di Inggris sudah ratusan tahun, juga terdapat ratusan sekolah-sekolah semacam ini. Kita bertekad untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu kita menambah kampus-kampus semacam SMA Taruna Nusantara. Bahkan dalam wadah yang sama, kita sudah punya SMA Taruna Nusantara di Magelang yang didirikan tahun berapa? Tahun 90 ya. Tahun 90 waktu itu didorong oleh Panglima ABRI waktu itu Jenderal TNI LB Murdani, ya, kemudian juga diteruskan oleh Jenderal Tri Trisno, dan kita terus membina sekolah tersebut. Hari ini kita sudah punya 3 kampus. Magelang tentunya kita sudah tambah juga di Malang di sini. Saya resmikan hari ini, dan Cimahi. Kemudian kita sedang membangun di Kalimantan, yaitu di kawasan IKN, kemudian di Sulawesi Utara, di Minahasa, dan di Sumatera Selatan. Di Pagar Alam kita harapkan akhir Desember 2020 kampus-kampus tersebut sudah bisa beroperasi. Di samping itu, rencana kita juga akan membentuk sasarannya 20 tambahan, yang kita beri nama SMA Garuda. Nanti sasaran kita adalah hampir di tiap provinsi harus ada satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda, satu sekolah unggulan. Dan rencana saya juga di tiap kabupaten nanti kita akan bikin sekolah unggulan terintegrasi. Kita berharap 500 ini bisa kita selesaikan dalam 4 tahun ke depan. Saya kira itu saja dari saya. Sekolah semacam ini sangat penting. Para pimpinan saya minta laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang mimpin lembaga, saudara-saudara yang mimpin sekolah-sekolah, sebagian besar adalah alumni. Jadi saudara-saudara yang mengerti maksud dan tujuan, saudara mengerti filosofi di belakang sekolah ini, bahwa kita di sini benar-benar mencetak kader yang patriotik, kader-kader yang cinta tanah air, kader-kader yang bertanggung jawab, disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Di semua bidang kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya. Saya minta semua unsur, para pimpinan lembaga, para pimpinan sekolah,
para pamong guru untuk laksanakan pendidikan yang sebaik-baiknya, pendidikan yang inovatif, pendidikan yang penuh dengan niat untuk membina dan mengembangkan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi karena sejak 90 sampai sekarang terbukti bahwa kader-kader lulusan TN telah membuktikan diri menonjol. Di tingkat nasional bahkan di kabinet yang saya pimpin, tadi sudah saya sebut alumni-alumninya. Saya kira cukup banyak lulusan TN di TIR 1 dan selanjutnya di TIR. Yang selanjutnya juga mulai muncul banyak kader-kader tersebut dengan tambahan nanti SMA Garuda, juga dengan nanti rencana kita tiap kabupaten satu sekolah unggulan. Ini akan mempercepat kita harapkan kebangkitan, kepimpinan dan kebangkitan bangsa Indonesia. Sekolah-sekolah yang lain pun akan kita perbaiki. Tahun ini saja saya akan renovasi 60.000 sekolah dan seterusnya kita punya 300.000 sekolah. Saya berharap dalam 4 tahun kita bisa selesaikan semua kampus sekolah-sekolah di Indonesia dan juga kualitasnya akan kita tingkatkan di setiap bidang saudara-saudara. Pendidikan adalah instrumen pembangunan, pendidikan adalah instrumen kesejahteraan, pendidikan adalah instrumen demokrasi, pendidikan dan kesehatan adalah instrumen menghilangkan kemiskinan. Saya kira itu dari saya bangga hari ini melihat hasil kita dan dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, Selasa 13 2022, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa melindungi kita sekalian dalam perjalanan kita membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera. Terima kasih.